Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman bersama Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu Andrizal, Kadis Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Rokan Hulu Fisman Henry melakukan panen bersama penangkar padi gogo jenis sesungke. Dari kegiatan pengawasan sumber daya genetik SDG tahun 2022 yang dikelola oleh kelompok Tani Tunas Jaya di lahan seluas 4 hektar, di Desa Rambasamo Kecamatan Rambasamo, Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023. Dengan memakai caping dan sebuah tuai padi, Bupati Sukiman terlihat tak canggung memanen padi gogo jenis sesungke asli varietas Rambasamo. Dari panen padi gogo untuk penangkar benih ini diharapkan dapat berkembang dengan harapan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mencegah inflasi daerah. Karena dengan konsumsi beras lokal lebih murah dibanding dari harga beras dari Sumatera Barat. Bupati Rokan Hulu Haji Sukiman mengapresiasi panen padi gogo jenis sesungke ini. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi terus berkelanjutan, sesuai dengan komitmen Pemkab Rokan Hulu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Ia juga mengaku sudah menginstruksikan camat dan kades untuk memanfaatkan lahan kosong. Nanti benihnya akan dibantu Pemkab melalui dinas terkait. Jika dari 145 desa kelurahan menanam padi 1 hektar desa yang butuh 40 kg benih, maka estimasinya jika panen 3 kali dalam setahun bisa menghasilkan ribuan ton, yang bisa memenuhi kebutuhan lokal dan pengembangan benih padi gogo serta mengurangi pasokan dari luar daerah. Bukan hanya sekedar ini hanya untuk seremonial diambil saya datang, habis itu besok ada lagi yang nanam. Ya, para kepala desa ingat itu, kemudian datangi yang tanahnya luas yang nggak ditanamin itu, dipinjam untuk ditanamin. Kalau nggak boleh laporkan ke saya itu. Jadi itu yang jelas saja. Kalau masyarakat nggak mau nanam, hanya sekedar ini, habis itu kita pulang selesai panen nggak ada lagi, ya percuma. Itu saya perintahkan kepada dinas, ya, para camat, kades, RT, RW aktif mengajak keluarga kita, pada saudara-saudara kita, agar masyarakat kita ini mau memanfaatkan lahan-lahan tidur itu. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh beliau tentang bagaimana pentingnya pangan itu. Ya. Sudah banyak bantuan dari pemerintah ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kesadaran, kemauan, keikhlasan para pemangku kepentingan untuk mengajak masyarakatnya menanam, dan itu dibantu ya, bibitnya dibantu. Kalau nggak salah ada berapa persen ya, 2% dari itu untuk pembantuan para petani ya. Kalau kadesnya pelipit nggak mau bantu, lapor sama saya ya Bu ya. Jadi jangan hanya hari ini aja aku datang ke sini, habis itu besok nggak ada yang nanam. Kita mesti harus aktif memanfaatkan lahan tidur. Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya bangga, saya terima kasih ya para kelompok tani Desa Rambasamo ya. Yang penting masyarakatnya harus kita bersatu ya, aktif untuk kita memanfaatkan lahan tidur. Ini pesan saya ya, dan itu saya cek nanti sama para kepala desa. Jadi jangan kepala desa nanti hanya lapor, oh tempat saya Pak, ini Pak, tak cek bener. Karena kalau satu desa saja, 1 hektar saja, 4 hektar. Kali 140 desa udah 140 hektar. Nah kalau 5 hektar, kali 140 sudah berapa? Apalagi kalau sampai di desa itu ada 10 hektar. Ya, oleh karena itu harus ada kemauan keras. Kita harus disiplin untuk mau melaksanakan perintah dalam Sementara itu, Kadis Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau Syafalevi berharap dengan adanya panen padi gogo oleh kelompok Tani Tunas Jaya di Desa Rambasamo untuk pengembangan padi gogo ini dapat membantu menekan inflasi daerah. Dalam rangka penanganan inflasi daerah, banyak komponen yang mempengaruhi harga beras premium.
Ia berharap bersama daerah melakukan upaya mengatasi inflasi dan Satgas Pangan Rokan Hulu bisa memberi kontribusi terhadap harga beras. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rokan Hulu yang komitmen dalam pengembangan benih padi gogo di Rokan Hulu. Tanam padi gogo per hektarnya membutuhkan 40 kg benih. Kalau 1000 hektar padi gogo dikembangkan berarti butuh 40 ton benih. Semoga pada angka tetap dapat ditetapkan lebih besar lagi, sehingga dengan meningkatnya produksi padi tersebut dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lainnya. Perlu kami sampaikan pada Bapak Bupati bahwa dari hasil beli beras produksi yang dihasilkan pada lahan sawah yang luasnya 62.689 hektar baru bisa mencukupi lebih kurang 25% dari total kebutuhan konsumsi penduduk Riau, dan untuk memenuhi ketersediaan konsumsi harus mendatangkan pasokan dari daerah lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung, bahkan dari Pulau Jawa. Kebutuhan ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang diperkirakan jumlah penduduk Riau pada tahun 2004 sebanyak 6,7 juta jiwa, dan kebutuhan beras akan meningkat menjadi 498.000 ton per tahunnya, sehingga perlu dilakukan upaya yang sudah tegak dari semua dalam menyediakan pangan. Dapat kami sampaikan juga kepada Bapak Bupati bahwa pada rangka penanganan inflasi daerah pada saat ini komponen yang banyak mempengaruhi daripada angka inflasi adalah terima beras, dan itu beras premium. Dan kita berharap kita secara bersama-sama dengan daerah melakukan upaya-upaya tim inflasi penanggulangan inflasi beserta Satgas Pangan Kabupaten Rokan Hulu bisa memberi kontribusi terhadap penurunan angka inflasi yang pada tahun ini terus meningkat. Dan mudah-mudahan dengan kita panen beras ini, panen padi ini, akan dapat membantu menekan kebutuhan sekaligus juga menekan laju inflasi yang terjadi di Provinsi Riau. Dan dapat kami ketahui Provinsi Riau itu masih masuk dalam 10 besar daerah dengan tingkat inflasi yang tertinggi, walaupun tidak kita yang tertinggi. Dapat kami informasikan bahwa yang tertinggi itu Sumatera Barat. Memang agak aneh, Sumatera Barat sebagai daerah penghasil utama beras, tapi tingkat inflasinya yang tertinggi se-Indonesia. Dan ada persoalan kami juga menyebarkan surat kepada daerah dan semua masyarakat untuk mengkonsumsi beras hasil lokal. Kenapa? Penyumbang inflasi itu di tingkat Provinsi Riau adalah kebiasaan terutama masyarakat Riau mengkonsumsi beras Solo. Beras Solo ini tidak pernah turun harganya, jadi dia tetap tinggi sehingga memberi kontribusi terhadap inflasi yang tinggi di samping cabai dan bawang. Dan mudah-mudahan gerakan tanam cabai terus kita tingkatkan, walaupun sebenarnya cabai sudah tidak lagi sangat besar pengaruhnya, dan begitu juga bawang, yang paling besar itu masih beras, sehingga kita perlu upaya-upaya seperti apa kita lakukan pada saat ini. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih atas upaya Bapak Bupati dalam pengembangan padi gogo, mulai pengembangan penangkaran benih padi gogo. Tadi disampaikan tadi oleh Kaulinas, kita harus ada pengembangan penangkar padi gogo sebagai untuk dapat ditanam oleh petani. Jadi berapa luas akan kita kembangkan padi gogo 40 kg per hektar, berarti kita menyediakan benih. Kalau dia 1000 hektar padi gogo dikembangkan, berarti kita butuh sekitar 40 ton, dan 40 ton itu kalau kita bicara penangkarnya minimal itu harus 100 hektar baru bisa menghasilkan hasil 40 ton, karena tidak semua padi yang dipanen itu lulus uji untuk dapat dilabel, dan biasanya itu hanya maksimal 40% ya Ibu Mede ya, 40% sampai 50%, dan sisanya jadi gabah konsumsi. Ini yang perlu kita terus kembangkan, dan mudahan di samping kita dapat meningkatkan produktivitas penangkar, juga sekaligus dapat meningkatkan jumlah yang dapat dilabel atau dapat lulus uji terus meningkat pada setiap tahunnya dengan. Di tempat yang sama, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Rokan Hulu Fisman Henry mengatakan penangkaran padi gogo jenis sesungke ini ditanam di lahan seluas 4 hektar yang dikelola oleh kelompok tani Tunas Jaya. Masa menugal pada September tahun 2022 lalu.
Bulan Januari tahun 2023 ini sudah dilakukan panen padi gogo atau padi ladang. Ia berharap ke depannya kekurangan benih padi gogo bisa tersedia dan terpenuhi di Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2022 kemarin untuk penangkaran padi gogo jenis Susungke. Ini luas penangkarannya 4 hektar. Itu kelompok tani Tunas Jaya, Dusun Tegatal, Desa Ramasamo, Kecamatan Ramasamo. Alhamdulillah kami nunggal di bulan September kemarin, bulan Januari akhir ini kita udah panen. Mudah-mudahan kedepannya kekurangan benih padi gogo atau padi ladang, kalau bahasa awak padi ladang, padi gogo bahasa keren, tersedia di Rokan Hulu. Karena sekarang arahan dari Bapak Bupati Rokan Hulu diharapkan kepada desa untuk menggunakan dana desa yang 20% itu terhadap padi dan yang lain-lainnya, dan paling sedikit satu desa harus menanam padi gogo atau padi ladang 1 hektar untuk program kedepannya. Semoga kekurangan pangan yang ada di Rokan Hulu yang didatangkan dari luar daerah terpenuhi. Jadi makanya kami dari Dinas Tanam Pangan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu membuat terobosan. Dari tahun 2022 kemarin sudah membuat 12 hektar, penangkar mungkin 2023 meningkat menjadi 20 hektar. Karena kebutuhan padi gogo ini atau padi ladang ini dalam 1 hektar benihnya adalah 40 kg. Alhamdulillah juga hasil pengubinan kami kemarin untuk menghitung produksi benih gogo Tunas Jaya ini dari 3 sampel yang kami ambil 3 tempat, alhamdulillah menghasilkan 3,5 ton gabah basah, bukan gabah kering. Karena baru panen gabah basah. Mungkin kedepannya untuk hasil ini sudah memenuhi untuk 300 hektar padi gogo di Rokan. Provinsi Riau akan diseleksi nanti untuk benih, akan diserahkan lagi bantuan ke petani, bukan kelompok penangkar, dia ke petani, kelompok petani yang ingin menanam padi gogo di Rokan Hulu. Lebih kurang kita dapat bantuan lebih kurang 250 hektar padi gogo dari Provinsi Riau. Jadi benihnya dari kita dibeli lagi oleh provinsi, diserahkan lagi. Fisman Henry menambahkan sesuai arahan Bupati Rokan Hulu, diharapkan kepada desa untuk menggunakan ADD 20% untuk mengalokasikan penanaman padi dan lainnya, dan paling sedikit desa menanam padi gogo 1 hektar. Untuk program kedepannya, diharapkan bisa mengurangi kebutuhan pangan yang didatangkan dari luar daerah. Dari Rokan Hulu, tim Lentera1.com mengabarkan. Tapi ini menuai padi